Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Dasar Akuntansi Keuangan dan mahasiswa-mahasiswi Universitas Telkom Semarang dan sekitarnya. Saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, langsung saja saya share materinya. Nah, di sini kita nanti akan belajar yaitu tentang pembuatan pengertian dari persediaan. Apa itu persediaan? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara membuat daftar persediaan di dalam Mayap. Nah, baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, lebih baik kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah dasar akuntansi keuangan. Sebelumnya kita sudah belajar pembuatan daftar akun sampai transaksi jurnal umum, ya, membuat daftar customer, bagaimana cara membuat buku bantu piutang dan hutang, kan kita sudah bahas bersama-sama. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu tentang persediaan. Nah, persediaan itu apa yang perlu kita ketahui, ya. Tadi mengutip dari Wikipedia, ya, dalam ilmu ekonomi, persediaan adalah jumlah sumber daya yang ingin dan mampu disediakan oleh perusahaannya, oleh produsennya, pekerjanya. Jadi penyedia aset keuangan atau agen ekonomi lainnya ke pasar individu. Yang kedua, hal ini membuat persediaan bagian yang dilakukan sebagai aset lancar, ya, di neraca perusahaan Anda kerjakan atau di tempat mahasiswa dan mahasiswi bekerja, ya, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya, namun yang perlu diingat bahwa dalam menyimpan persediaan itu juga memerlukan waktu untuk lama, ya, yang belum tentu merupakan hal yang baik, yang perlu kita ketahui, ya. Nah, selanjutnya, jenis persediaan yang perlu kita ketahui. Apa itu jenis persediaan? Jenis-jenis apa saja? Yang pertama ada persediaan bahan baku, ya. Yang persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk sebelumnya di dalam perusahaan, ya. Nah, terus bahan baku bisa saja dari kayu, paku untuk membuat produk, atau tepung, telur, mentega yang digunakan untuk membuat produk di toko roti tersebut, ya. Nah, selanjutnya biaya bagian persediaan ini itu dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di dalam neraca perusahaannya, itu jenis dari persediaan. Nah, selanjutnya ada persediaan dalam proses. Jadi
Persediaan dalam proses itu mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Ya. Nah, contohnya apa? Jenis investasi ini termasuk yang masih membutuhkan lapisan papir, ada coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak yang belum dikemas. Ya. Nah, selanjutnya ada persediaan barang jadi. Jadi persediaan barang itu mengikuti apa? Jadi barang jadi mengacu pada produk atau yang dalam suatu barang yang siap dijual oleh perusahaannya. Nah, itu persediaan barang jadi. Nah, barang ini telah menyelesaikan namanya siklus akuntansi ya dalam produksi ya. Barang yang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Nah, contohnya apa? Persediaan barang jadi termasuk barang jadi yang dipanggang oleh roti, kaos sudah jadi oleh perancang rumah yang sudah selesai oleh pembangun rumah. Nah, selanjutnya di sini tampilan awal dari kita di dalam membuatnya seperti itu. Ini adalah latihan soalnya. Di sini ada soal saldo persediaan barang dagangan per 30 November 2024 ya. Ini ada Samsung Galaxy Frame dan Samsung Galaxy V ya. Kualitasnya 80 yang Samsung Galaxy Frame. Terus harga unitnya 500, total harganya 40 juta ya. Terus ada Samsung Galaxy V ya, itu kualitasnya atau jumlahnya itu 70, harga unitnya 600.000, di total harganya 42 juta. Nah, bagaimana kita menginput di dalam Mayop? Nah, kita sekarang akan saya kasih contoh bagaimana cara membuat di dalam Mayopnya ya. Kita lihat dulu di dalam tampilan Mayop itu bagaimana. Oke, kita lihat Mayopnya, Mayop. Nah, ini dia. Share. Oke, di sini adalah tampilan Mayop yang telah kita buat. Nah, di tampilannya seperti ini ya, Bapak dan Ibu dan mahasiswi semua. Kita sebelumnya sudah membuat Mayop. Nah, itu tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal Mayop. Sebelumnya kita sudah belajar membuat di dalam Carvel ya, data customer dan data supplier sebelumnya ya. Nah, untuk hari ini bagaimana menginput persediaannya. Nah, ini kita mulai belajar membuat daftar persediaannya dan bagaimana menginput saldonya. Nah, nanti kita akan belajar membuatnya ya. Yang pertama, kita pilih namanya inventory ya. Di sini ada inventory. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih namanya item list. Oke, ya di sini ya. Item list ini adalah tampilan awal untuk kita nginput di dalam persediaan. Oke ya, mungkin belum ada yang tahu, mungkin ini adalah tampilannya seperti ini ya. Terus untuk menginputnya bagaimana? Untuk kita mengisi di sini ya. Jadi yang pertama kita pilih tombol new. Nah, oke. Kita masukkan di sini ya, namanya
apa ini? Kita lihat dulu Samsung Galaxy Frame ya. Soalnya yang pertama, item numbernya. Item numbernya berapa? Kita lihat dulu SG main V ya. Sebelumnya ya SG main V ya. Kita masukkan di sini SG main V. Nah, selanjutnya namanya apa? Nah, Samsung Galaxy Frame. Nah, di sini ya Samsung Galaxy Frame. Di sini cara masukkannya. Oke. Selanjutnya ini bisa semua. Oke. Nah, di sini itu dia masuk di dalam pendapatan ya. Terus maaf keliru ya, maaf ini ada kesalahan. Ini belum saya buat dulu ya. Yang itu harga pokok. Jadi harga pokok itu dia masuk di sini ya. Oke, nomornya 1000 kita masukkan dulu harga pokok penjualan. Oke, ini kalau udah di oke. Nah, baru kita masukkan harga pokok penjualannya. Selanjutnya di sini kita masukkan di pendapatan. Selanjutnya di bawahnya ini kita pilih persediaan. Ada enggak persediaan? Kalau belum ada persediaan berarti kita buat dulu namanya persediaan ya. Nomornya berapa ini? Setelah ini saya akan masukkan ini berapa ini? 16 ya, di terakhir 17. Kita buat dulu 17 ya, dengan nama persediaan. Oke, seperti ini ya cara membuatnya. Selanjutnya setelah itu kita bisa pilih di sini persediaan ya. Di sini persediaan. Kalau udah di oke. Nah, oke. Ini ada yang kurang nih. Nah, ini belum saya masukkan ini. Ini PPN. Oke. Ini juga kita pilih PPN. Oke ya, kalau udah di oke. Nah, oke sudah masuk. Yang pertama, jadi cara membuatnya yang pertama seperti ini ya. Jadi kita masukkan dulu item numbernya SG main V, namanya Samsung Galaxy Frame ya. Terus di sini harga pokok penjualan, pendapatan dan persediaan. Nah, terus di sini bank detailnya PPN. Ini juga diisi ya, namanya PPN. Oke. Selanjutnya di sini ada buat lagi yang kedua. Yang kedua apa ini namanya? Samsung Galaxy V ya. Samsung Galaxy V, jadi SG main V ya. Kita masukkan SG main V. Oke ya, selanjutnya kita masukkan namanya. Oke, kita masukkan namanya. Namanya Samsung Galaxy V. Kita centang lagi semuanya. Oke. Selanjutnya kita pilih bagian detail. Ininya PPN sudah otomatis, ininya juga otomatis. Kalau udah di oke ya. Nah, di sini ya kita sudah masukkan Samsung Galaxy V dan Samsung Galaxy V ya. Yang pertama frame, yang kedua V ya. Nah, Pak, bagaimana untuk membuat saldo awalnya? Padahal kita belum masukkan saldo awalnya ya. Di sini masih kosong ya, jumlah unit barangnya masih kosong, belum kita masukkan ya. Padahal di soal kita sudah lihat di soal ada Samsung Galaxy V itu kualitasnya 80 ya. Nah, terus Samsung Galaxy V nya juga 70 ya. Ini tak share lagi PowerPoint-nya, mungkin belum kelihatan di soalnya nih, bentar.
Nah, dilihat nih ya. Di sini kita lihat bahwa di soalnya ada Samsung Galaxy Fame ya, kualitasnya 80, harganya 500, total harganya 40 juta ya. Terus ini ada Samsung Galaxy V nya 70, 600 sama 42 juta. Nah, sekarang gimana cara menginput saldo persediaannya? Oke, cara menginputnya. Oke, kita share lagi yang untuk menginputnya. Oke, input Mayop. Mana Mayop? Nah, ini dia Mayop. Oke, dia. Nih, ya. Oke, kalau kita sudah menginput Mayopnya, di tampilannya tuh seperti ini ya. Di sebelumnya kita sudah menginput namanya persediaan. Kita sudah menginput persediaan. Oke. Nah, sekarang kita menginput saldo persediaan. Nah, setelah kita mengisi data persediaan, kita mulai menginput saldo awal persediaan, di mana kita pilih inventory dulu. Selanjutnya kita pilih namanya adjust inventory. Nah, di sini ya untuk menginput saldo awal persediaan. Nah, di sini untuk menginput saldo awal persediaannya kita masukkan tanggalnya. Ya, kita masukkan tanggal 1 bulan 12 2024. Oke ya. Kita isi saldo awal persediaan. Oke, nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita mengambil data barang yang telah buat ambilnya bagaimana Pak? Nah, cara mengambilnya setelah kita mengisi tanya ini ya, kita masukkan kode barangnya. Kita klik di tombol yang pertama, kita tombol tab di keyboard ya, tekan tombol tab. Nah, maka dia akan muncul ya, ada Samsung Galaxy dan V ya. Nah, kalau Samsung Galaxy V kita buat dulu ya. Nah, jumlahnya berapa tadi? Kualitas jumlahnya 80. Kita masukkan 80. Nah, harganya berapa? 500.000. Kita masukkan 500.000. Oke ya. Nah, akunnya apa? Akunnya persediaan. Oke, seperti ini ya, persediaan. Selanjutnya kita masukkan yang kedua. Yang kedua kita masukkan Samsung Galaxy V. Nah, jumlahnya berapa? 70. Kita ketik di sini 70. Harganya berapa? 600.000. Kita masukkan 600.000. Oke ya. Akunnya apa tadi? Persediaan. Mana persediaan? Ini dia. Selesai. Nah, ini bagaimana menginput saldo awal persediaan Mayop. Nah, sudah kita record journal entry. Nah, kita menyimpannya ya, kalau sudah kita record maka dia otomatis akan hilang ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengecek ya? Setelah kita mengisi tadi, setelah kita record, kita bisa tekan tombol sensor